Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sadaqallah. Terima kasih atas kesempatan ini. Di sini ada Ibu Rita yang saya hormati, Kepala SMA 8 Jakarta, ada para wakil kepala sekolah, ada Kasubag TU Pak Hanto, ada teman-teman guru dan karyawan, ada perwakilan orang tua, ada komite, ada ketua IAS Semandel, ada pengurus Rohis, seluruh siswa kelas 10-11 yang dirahmati Allah. Sepakat bahwa tidak ada yang kebetulan di jagat ini, apapun yang terjadi, kecuali semua atas izin dan takdir Allah yang Maha Pengatur. Karena hanya Allah yang memegang remote control kehidupan itu. Kita berkumpul secara online waktu yang sangat mustajab ini. Karena kita punya prinsip bahwa setiap kesulitan, kesempitan yang menghadang kita termasuk musibah pandemi COVID ini tidak akan menjadi variabel penghalang bagi kita untuk berbuat kebaikan, untuk berbagi kebaikan, untuk menebar kebaikan. Kita bersimpuh saat ini di taman surga yang bernama Majelis Ilmu dalam himpunan keluarga besar SMA 8 Jakarta. Saya bersaksi ya Allah, semoga ini jadi saksi di akhirat bahwa Engkau berkenan mengumpulkan kami di surgamu nanti. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita bersyukur pada Allah yang telah mentakdirkan kita bertemu dengan Ramadan tahun ini dengan suasana penuh prihatin. Kita bersyukur di saat yang sama betapa banyak orang, entah itu para dokter, suster, para medis, atau mungkin teman, tetangga, saudara kita yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita. Tapi sekarang mereka sudah tiada, sudah dipanggil Allah Azza wa Jalla. Allahumma ma'amsani bin ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakas syukr ya Allah. Betapa maha baiknya Engkau ya Allah. Engkau maha tahu bahwa dosa kita masih banyak yang belum Allah ampuni. Sehingga Engkau antarkan kami ke bulan yang penuh ampunan ini. Itu sebabnya mengapa Rasulullah memberikan contoh kepada kita di bulan yang penuh ampunan ini. Doa yang paling direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, terutama di akhir 10 hari terakhir ini adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka afu, sesungguhnya Engkau itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau sangat mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Ini doa indah banget. Indah banget ini. Dan ini sahih. Ini doa Rasulullah yang diberikan, yang diestafetkan melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Allah itu maha baik, teman-teman sekalian, maha baik kepada kita. Maha tahu bahwa amal kita belum seberapa hari ini. Belum cukup jika saat ini amal kita harus dihamparkan sebagai tempat pembaringan kita di alam kubur. Sebelum menghadap Allah. Sehingga kita diantarkan di bulan yang penuh melimpah ruah pahala oleh Allah. Karena Allah tahu kita belum cukup amal ini. Karena Allah di bulan ini sedang mengkonversi amal secara besar-besaran, tak terbatas. Di bulan ini Allah sedang mengupgrade amal kita
Allah sedang mengobral surga bahkan. Allah sedang mengkalibrasi kita 1 bulan penuh. Maaf, saya memakai istilah kalibrasi. Ini orang IPA banget biasanya. Kalibrasi itu adalah sebuah proses standarisasi yang dilakukan secara periodik. Biasanya kalibrasi itu adalah alat ukur. Apa, saya sedikit ilustrasi. Neraca misalnya wajib hukumnya dikalibrasi. Dan harus periodik. Untuk apa? Untuk menjaga agar kondisinya standar sesuai dengan spesifikasi. Oke, kalau terlalu umum saya lebih spesifik. Saya ambil contoh, pesawat penumpang atau pesawat terbang deh. Pesawat terbang, apakah itu Boeing ataupun Airbus, wajib hukumnya dikalibrasi. Baik engine-nya maupun sistemnya secara periodik. Setiap selesai terbang menempuh jarak tertentu. Itu standar dunia. Kenapa harus demikian? Karena sebagai jaminan keamanan terbang. Sekarang kita ini manusia ciptaan Allah. Bahkan kita sudah mengakui dalam istighfar kita, Allahumma anta rabbi, Allahumma ya Allah anta rabbi. Engkau itu satu-satunya Rabbku ya Allah, itu kan? La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali Engkau ya Rabb. Khalaqtani, Engkau itu satu-satunya yang menciptakan kami ya Allah. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai khalik, kita sebagai makhluk yang diciptakan, maka hanya Allah saja yang maha tahu seluk-beluk ciptaannya. Setiap 11 bulan beraktivitas, 1 bulan Allah mendesain ciptaannya untuk di-upgrade, untuk dikalibrasi, untuk menahan diri, untuk bersaung. Untuk apa? Untuk kembali kepada fitrah. Awal kedatangannya yuladu alal fitrah, kembali menjadi fitrah. Kan gitu. Saya ambil contoh lah. Perut kita ini selama 11 bulan misal. 11 bulan hitungan Allah. Tanpa disadari mungkin banyak makanan subhat masuk. Tanpa kita sadari. Oke, saya tidak pernah yang subhat, Pak. Oke, saya katakan mungkin bisa jadi semua makanan yang masuk ke perut kita adalah makanan yang halal dan thayyib. Boleh jadi 11 bulan, makanan yang thayyib dan halalan itu kita makan tapi tidak diawali dengan bismillah. Sehingga jauh dari rahmat Allah. Boleh jadi mungkin sudah bismillah, sudah halal, sudah thayyib. Tapi jangan lupa saat kita sudah halal, thayyib dan diawali dengan basmalah. Tapi di saat yang sama ada kiri, kanan, belakang, depan kita yang kelaparan. Tetangga kita yang kelaparan. Kata Nabi dalam Imam Bukhari, laisal mu'min, tidak disebut orang beriman. Tidak laisal mu'min. Alladzi yasba'u wa jaruhu ja'i. Adalah orang yang ketika perutnya kenyang sementara tetangganya sedang kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Maka 1 bulan ini mari kita kalibrasi. Perut ini untuk menahan, perut ini untuk didiam, untuk dilatih. Tangan yang ini awal penciptaannya adalah sebagai perpanjangan kasih sayang Allah. Yang seharusnya, seyogyanya dia akan selalu memberi. Dia selalu menolong. Namun dalam 19 bulan kita beraktivitas tangan ini, mungkin tangan ini mengambil hak orang lain. Mungkin tangan ini pernah menzolimi orang. Mungkin tangan ini pernah menandatangani sesuatu yang memungkinkan Allah tidak ridho. Maka dalam sebulan ini, mari tahan tangan ini, kata yang menciptakan tangan. Sebulan ini, tahan tangan ini agar kembali ke fitrah yang memberikan. Mulut ini, awal penciptaannya
sebagai gaung kalamullah, ayat-ayat Allah. Sehingga sejatinya yang keluar hanya kata-kata yang baik, yang keluar hanya kata-kata yang penuh hikmah, yang keluar hanya kata-kata yang penuh manfaat. Namun dalam 11 bulan beraktivitas, mulut ini boleh jadi pernah menyakiti. Mulut ini pernah berkata-kata tajam, melukai orang. Mulut ini pernah menggunjing. Maka 1 bulan ini mulut ini harus menahan diri dikalibrasi. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu bahwa manusia pandai berargumen. Allah Maha tahu bahwa manusia pandai berkelit. Allah Maha tahu bahwa manusia pandai menutupi aib. Sehingga nanti makanya kata Allah, mulut ini, mulut yang sekarang kita bisa pakai untuk bicara, ya Allah, Engkau akan kunci nanti di yaumul hisab. Mulut ini yang akan Allah kunci. Tangan ini nanti yang akan bicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari nanti di yaumul hisab, di pengadilan Allah, kami akan tutup dan kunci seluruh mulut mereka. Wa tukallimu aydihim. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ini nanti yang akan bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum, kaki ini yang bicara. Seluruh organ ini yang akan bicara. Bima kanu yaksibun, mereka akan bersaksi apa yang pernah dilakukan tanpa terlewati. Insyaallah. Teman-teman mohon maaf, saya kebawa emosi. Saya memang kalau membaca ayat ini, kalau sedang tadarus ketemu ayat ini biasanya saya berhenti dulu. Saya termenung, saya berdoa sebenarnya, ya Allah, selamatkan kami ya Allah, nanti dia yaumul hisab ketika tangan ini yang akan bicara, ya Allah. Selamatkan kami nanti di yaumul hisab ketika kaki ini melangkah ke tempat yang tidak Engkau ridho. Selamatkan, sulit kami bayangkan ya Allah. Sulit, apakah sanggupkah kami akan berdiri di saat lutut kami bergetar, ya Allah, di hadapan Engkau. Sebagaimana leher kami tidak akan sanggup berdiri tegak menghadap Engkau. Karena miming ini akan terjadi, pasti. Nanti di yaumul hisab di pengadilan Allah yang sangat maha adil. Teman-teman sekalian, memang takdir kita ini makhluk yang diciptakan Allah punya 2 kecenderungan. Jadi surat Asy-Syams nih, anak-anak sudah hafal nih, anak SMA 8. Surat Asy-Syams juz amma. Ada yang bisa? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Terus sampai nanti ketemu wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kecenderungan kita oleh Allah diberikan 2 kecenderungan. Fujuroha. Fujuroha itu adalah keburukan, dosa, kejelekan, itu fujur. Wa taqwaha. Jadi 2 kecenderungan itu ada di setiap manusia. Telah dibekali. Kalau fujuroha lebih besar dari wa taqwaha, maka celakalah orang itu. Tapi kalau wa taqwaha lebih besar dari fujuroha, selamatlah orang itu. Pantas kalau manusia punya kecenderungan melakukan kesalahan. Karena fa'alhamaha fujuroha. Nah, kembali kepada Allah yang maha adil. Kembali kepada Allah yang maha baik. Teman-teman sekalian, Allah itu saking baiknya, saking sayangnya kepada ciptaannya. Kesalahan yang dilakukan oleh makhluknya karena fujuroha, Allah hapus, tidak nunggu di akhirat. Allah hapus, Allah ampuni dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepadanya. Yang namanya dosa harian, tiap hari kita kemungkinan berdosa tanpa kita sadari. Allah ampuni melalui sholat 5 waktu. Dalam hadis sholawatul kham, sholat 5 waktu itu baina sholat ila sholat, antara sholat dengan sholat itu kafaratun 5 bainahuma, menghapus sholat kita barusan asar,
sebenarnya kalau diterima sholatnya menghapus dosa kita dari tadi zuhur ke sini dan seterusnya. Sementara dosa mingguan ini sekarang hari Jumat, al-jum'atu ila jum'ah kafaratun lima bainahuma. Dari Jumat ke Jumat itu ada deleting dosa. Ya, Masya Allah. Dosa tahunan, skala tahunan. Nah ini dia. Man soma Romadona. Itu kan ini hadis sudah sangat populer. Barang siapa yang saum Ramadan, imanan wahtisaban, motivasinya karena iman dan lillah karena Allah. Tidak ada tendensi lain. Jaminannya gufiro lahu ma taqaddama min dambi. Didelete dosa 1 tahun kita yang lalu sampai sekarang. Luar biasa, maha baiknya Allah. Sementara dosa seumur hidup kita nggak tahu umur kita sampai berapa lama, tapi ada dosa diampuni selama seumur hidup. Itulah ibadah haji. Masya Allah. Itu luar biasa Allah cara mengampuninya. Nah, dan coba mari kita teliti anak-anakku sekalian, ini ada anak-anak ikut serta di sini. Coba kita cermati. Ternyata ibadah Ramadan ini ibadah paling lama dari sisi waktu. Coba aja kita hitung. Bantu saya menghitung ya. Saya lagi bawa pulpen nih. Tapi nggak ada kalkulator, nggak apa-apa lah. Biasa ngitung ya. Coba kita hitung. Mulai dari rukun Islam, syahadat. 2 kalimat syahadat dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Butuh berapa detik? Tadi saya ngitung 7 detik. Oke, 10 detik. Syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama butuh waktu 10 detik. Sekarang sholat. Sholat mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar setelah niat ya, sampai salam. Anak-anak sholat rata-rata berapa menit? Nah, ini kan ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4. Rata-rata 15 menit, 10, 7, 5. Berapa nih? Ada Hanif. Berapa nak? 5 Pak biasanya. Iya oke, setuju. Saya catat 5 ya. Ini saya lagi ngitung, nak. Kalian kan suka ngitung, jadi saya harus bawa ke hitungan. 5 menit. Ini kalau 3 menit pasti yang dibaca Qul huwallah ya, sama Inna atau Inna. Oke, standar ini. Berarti 1 hari berapa menit, Nip? 1 hari. Ini kan 1 sholat 5 menit, sehari 25 menit ya? Iya. 25, oke. Sekarang 1 bulan berapa menit, Nip? 1 bulan? 1 bulan 30 hari, berarti 30 hari. 750 kali 30 kan. Ya. 750 menit. 1 tahun. Kalikan 12. 9.000 menit. 9.000 menit. Oke, saya udah ngitung ya. Kita samakan hitungannya. 9.000 menit coba dikonversi ke jam. Ini bagi aja 60. 150 ya. Iya. Konversi lagi ke hari. Bagi aja 24. 6 lebih. 6 berapa? 6,25 ya. 1 tahun sholat kita nggak sampai seminggu dipakai untuk sholat. Bayangkan. Ini catat tolong. 1 tahun sholat kita tidak sampai seminggu untuk sholat kita. Padahal inna awala ma yuhasabu bihil abdu fi yaumil qiyamah, amal pertama kali yang akan dihisab di akhirat kali in amalihi sholatuhu, sholatnya. Allahu Akbar. Sholatnya sayang, sholat kita yang akan pertama dihisab. Yang 6,25 hari per tahun itu. Kemudian dilanjutkan kata Nabi, fa'in sholahat faqad aflaha. Barang siapa yang sholatnya diterima Allah, sholatnya benar,
maka faqad aflaha, dia beruntung, wa anjaha, dan dia akan selamat. Wa in fasadat, tapi kalau sholatnya tidak diterima alias fasad, rusak, salah, faqad khaba, dia akan celaka. Jadi ternyata sholat yang menentukan selamat atau celaka kita di akhirat. Yang tadi berapa nih? Berapa tadi? 6,25 hari. Tahun hari ya. Dalam setahun. Coba, ini saya teringat kata-kata Umar bin Khattab gini. Hasibu qabla an tuhasabu. Sebelum nanti di yaumul hisab kita diadili Allah, yuk kita hitung-hitungan mengadili diri kita sendiri ya. Ini kesempatan yuk. Yuk. Saya ambil contoh ya. Misalnya kita punya umur mau berapa nih? Ini kan misalnya, ini misal. Mau 100, mau 200 umur, nah ada 200. Umur Nabi itu bisitina usibina sarah, kata Nabi. 60 sampai 70. Ambil yang maksimum 70 nih. 70 tahun. Oke. 70 tahun. Oke. Berarti yang dihisabnya tidak sampai 0 sampai 70 ya. Dimulai dari akil balik. Akil baliknya berapa nih rata-rata kita? 15 tahun lah. Berarti 70 dikurangi 15. Berapa ini? 55 ya. 55 tahun yang akan dihisab nanti di akhirat. Seandainya umur saya 70 tahun. Saya sebelum dihisab nanti sama Allah. Hitung-hitungan dulu lah. Kan kalian juga hitung-hitungan nilai rapot sebelum dibagikan. Ya, paling tidak memprediksi gitu, kita selamat nggak sih gitu kan. Kita naik nggak sih gitu kan gitu. Nah, saya mau hitung-hitungan nih. Kita hitungan kita lah, nanti ada Allah punya hitungan. Nah, berarti yang dihisab 55 tahun. Nip tadi 1 tahunnya berapa Nip? 6,25 hari ya Nip? Ya benar. Sekarang dihisab kita 55 tahun oleh Allah, nanti di akhirat usia kita 70. Berarti 55 kali 6,25 hari ya Nip? Berapa? Iya. 340. 340? 3,75. Bulatkan 344 ya. Oke. Itu nggak sampai setahun ternyata ya. Sholat kita nggak sampai setahun loh, umur kita 70 tahun yang akan dipertaruhkan nanti. Celaka atau selamat kita di akhirat. Berapa persen sayang? 3,7 hari itu berapa persen dari 70 tahun umur kita? Dari 55 deh. 1/55 berarti 1, sekian. Hampir 2. 2% lah kita bulatkan biar gampang. Iya. 2%. Bayangkan sekarang ternyata sholat kita ini yang akan dipertaruhkan 2% yang akan menentukan selamat dan tidaknya kita. Itu pun kalau sholatnya diterima. Allah Akbar. Saya udah lemes nih kalau udah begini. Kalau sholatnya diterima. Emang ada sih Pak yang sholat diterima? Ada nggak sih Pak? Jadi ngeri ini. Ada. Satu surat turun datang dari langit khusus membicarakan sholat yang tidak diterima. Apa enggak suratnya nih? Fawailul lil musallin. Itu kan ada ya. Fawailul lil musallin. Fawailun, celakalah neraka wel kata Ibnu Katsir. Bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Yuroun. Mereka yang sholatnya tidak niat karena Allah. Sahun, mereka yang sholatnya lalai. Jadi yang celaka bukan yang tidak sholat. Yang sholat tapi lalai. Yang sholat tapi bukan karena Allah. Ini Allah yang bilang. Jadi kalau yang tidak sholat nggak usah dibahas. Itu udah sakor nih dalam ayat lain. Makanya anak-anak sekalian, ayo kita niatkan yuk dari sekarang, kita azam ya. Kita berjanji sama Allah hari ini. Jadi waktu mustajab ini, ya Allah saya berniat berjanji mulai hari ini dan seterusnya sampai ajal menjemput. Kami akan sholat tepat waktu ya Allah. Kami akan segera mungkin ya Allah. Ya amin. Saya dulu sering sholat di Masjid Salman ITB dulu. Sekarang enggak tua. Dulu sering saya beri gambaran begini. Sekarang banyak anak 8 di situ. Ini di depan Masjid Salman itu kan ada taman ya. Banyak sekali para mahasiswa yang sedang diskusi di taman itu. Ya entahlah sedang apa mereka beraktivitas gitu. Tapi ketika suara adzan berkumandang di masjid itu,
Ini yang menariknya. Setelah adzan berkumandang, mereka menghentikan seluruh aktivitasnya. Sedang baca, langsung ditutup bukunya, masukin tas, pergi semua ke masjid. Yang sedang diskusi, berhenti diskusinya, pergi ke masjid. Saya tuh lama heran gitu. Saya melihat pertama kali, terkaget-kaget, ya Allah, ini benar nggak sih terjadi di Bandung? Benar nggak sih terjadi di perguruan tinggi yang bukan perguruan tinggi Islam? Benar nggak sih saya kok rasanya saya sedang di Madinah? Benar nggak sih saya tuh kayaknya sering kayak seperti di Mekah? Ya, berikutnya saya berpikir, ya Allah, mudah-mudahan pemandangan itu juga ada di Masjid Darul Irfan yang kita cintai SMA Negeri 8, ya Allah. Udah sih, tapi belum semua ya, amin ya. Subhanallah. Oke, saya jadi keterusan. Masih ada waktu nggak Pak? Oke, baik. Lanjut. Tadi baru sampai mana? Sholat ya? Kan tadi berbicara hukum rukun Islam. Sholat, udah. Berikutnya apa? Zakat. Zakat itu adalah ibadah harta, mengeluarkan harta bila sudah mencapai nisab selama 1 tahun. Jadi ada yang 5%, ada yang 2,5%, tergantung jenis zakatnya. Bagaimana kita diserahkan kepada para fakir, miskin, amilin, ibnu sabil, dan seterusnya. Sekarang ada badan amil zakat. Kita serahkan kepada mereka yang mengurus untuk diberikan kepada mustahik. Berapa lama sih proses itu? Butuh berhari-hari nggak itu? Ya enggak lah, orang hartanya udah disiapin. Bahkan nggak perlu digembol bawa ke kantor bajis, enggak. Cukup transfer sekarang. Berarti saya cari waktu zakat ini cukup 1 jam lah. Di kondisi pandemi COVID ini malah lebih cepat karena serba online. Zakat 1 jam. Sekarang setelah zakat puasa. Tapi saya loncat dulu ke haji ya. Haji nomor terakhir, tapi saya loncat dulu. Haji itu waktunya berapa lama? 40 hari. 30 hari. 21 hari. 15 hari. Ini banyak macam nih program haji. Haji itu sebenarnya ini udah pasti udah diajarin sama gurunya. Itu cuma 6 hari prosesnya haji. 6, 7 sama umroh. Jadi saya ulangi ya. Haji itu sebenarnya tanggal 8 Zulhijjah tarwiyah di Mina, mabit. Tanggal 9 Zulhijjah kita wukuf di Arafah. Malam tanggal 10 kita mabit di Muzdalifah. Tanggal 10 kita melempar jumrah Aqabah. Tanggal 10 pula kita akan tawaf ifadah. Kemudian kita akan tahallul awal. Kemudian tanggal 11 kita balik ke Mina. Mabit di Mina lagi untuk melempar jumrah ula usto Aqabah. Tanggal 11 kita lempar lagi, 12 kita lempar lagi, 13 kita lempar lagi. Lalu kita tahallul besar dan kita pamitan tawaf. Selesai tanggal 14 sudah selesai haji itu. Dari tanggal 8. Itu haji. Kok bisa 40 hari Pak? 40 hari itu kan bukan hajinya sebetulnya. Mukim kita itu ya. Karena jauh. Berarti haji hanya 7 hari. Zakat 1 jam. Oke, saya tadi berapa nih saya catat? Syahadat tadi berapa? Nip 10 detik ya. Syahadat 10 detik. Sholat 5 menit. Tadi zakat 1 jam. Haji 7 hari. Ramadan berapa sayang? Ramadan 30 hari. 720 jam. Paling lama. Ya, dibandingkan ibadah dengan ibadah lain. Oke. Maka karena paling lama, tahun lalu Pak Yani pernah sampaikan ke teman-teman CPNS bahwa Ramadan ini sebuah diklat ilahiyah. Sekarang saya ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa Ramadan itu sebenarnya adalah sekolah atau universitas yang paling keren di dunia. Saya ulangi. Ramadan itu adalah sekolah paling keren di dunia. Kenapa saya katakan sekolah paling keren? Pertama, perhatikan sekolah Ramadan ini, Universitas Ramadan ini. Pertama, rekrutmennya gampang. Syaratnya hanya muslim dan muslimah. Udah, nggak diikat oleh umur.
Mau 100 tahun, mau baru akhir balik silahkan. Makanya siswanya, mahasiswanya sekolah Ramadan ini seluruh dunia ada. Itu sekolah Ramadan. Yang kedua, visi sekolah ini yang menarik, tidak dimiliki sekolah lain dimanapun. Apa? La'allakum tattaqun. Visinya adalah mencetak orang-orang yang takwa kepada Allah. Sehingga nanti ketika lulus dari sekolah yang bernama Ramadan ini, semua lulusannya akan diberi sertifikat bernama sertifikat muttaqin. Jangan lupa sertifikat muttaqin ini menjadi barcode masuknya ke surganya Allah. Ini yang menarik. Ini yang saya bilang kenapa ini menjadi paling keren sedunia. Sertifikat muttaqin lulusan Ramadan itu menjadi barcode masuknya ke pintu surga Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan al jannatu uiddat limanit taqa. Surga itu disiapkan hanya orang takwa yang boleh masuk. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh, seluas bumi langit ini. Uiddat lil muttaqin, yang boleh masuk orang-orang takwa yang ada di barcode lulusan Ramadan. Luar biasa. Nah, kalau ngomong sekolah, ini saya harus dikoreksi Pak Heri sama Pak Roni nih. Oke, seperti apa sekolah Ramadan? Pertama, bangunan fisik dong harus ada. Ya, hardware-nya sekarang menjadi rumah kita. Jadi sekolah Ramadan itu ruang kelasnya di rumah. Sekolah Ramadan itu musolanya ada di rumah. Sekolah Ramadan itu kantinnya ada di rumah. Sekolah Ramadan itu laboratoriumnya ada di rumah. Semua ada di rumah kita. Itulah fisik hardware dari sekolah yang bernama Universitas Ramadan. Software-nya adalah seluruh perangkat kurikulum Ramadan yang akan diaktualisasi ke dalam ibadah bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya siapa mahasiswanya? Mahasiswanya atau siswanya adalah seluruh soimin soimat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersaum di Ramadan. Itulah seluruh siswa yang merangkap menjadi gurunya. Jadi itu menariknya sekolah Ramadan ini, peserta didiknya adalah soimin, merangkap jadi gurunya. Nah, kalau sekolah cirinya harus ada tata tertib dong. Ada. Ini Pak Roni yang harus bahas nih. Tata tertib Universitas Ramadan. Ada. Ini kalau ngomong tata tertib, sebenarnya kan isinya ini manual book. Semadapan punya tatib, punya. Sekolah Ramadan punya. Isi tatib itu sebenarnya memuat hak, memuat kewajiban, memuat sanksi. Itu isi daripada tata tertib Ramadan. Kalau saya urai nggak akan cukup waktu. Saya ambil garis besarnya saja. Ini waktunya udah mulai terus maju. Yang pertama, tata tertib Ramadan itu memuat tidak boleh bolos sekolah. Tidak boleh bolos sekolah. Ini izin boleh nggak sih Pak? Kalau izin ada pengumumannya. Tadi dibacakan oleh Ustadz Iskandar. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kalian sakit, kalau kalian dalam perjalanan jauh, boleh izin. Tapi harus remedial. Remedial nanti setelah Ramadan selesai diremed. Itu sekolah makanya tidak boleh bolos. Yang kedua, tata tertib Ramadan itu harus disiplin ketat. Super. Pertama, harus bangun pagi. Jam 2 atau jam 3 paling tidak. Kenapa sih Pak harus bangun pagi? Ya karena apa? Karena sarapannya lebih pagi. Tuh. Dan bel masuknya bukan 6:30 seperti sekolah yang ada di Bukit Duri. Bel masuknya persis adzan subuh. 4:30 lewat sedikit. Kalian beruntung sayang. Kalian masuknya belnya jam 4:30. Teman-teman kita di Norwegia, teman-teman kita di Jerman,
Teman-teman kita di Eropa Utara jam berapa coba? Mereka sangat pendek malamnya, sementara siangnya lebih panjang. Dan mereka juga sama dengan kita, berada di Universitas Ramadan. Nah, bila masuk tadi pas adzan subuh. Nah, ketika sudah tiba di sekolah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus jujur. Harus jujur, itu wajib hukumnya. Harus mandiri. Wajib menahan diri. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh berkata-kata kotor. Suami istri tidak boleh bersenggama, tidak boleh pindah semena-mena. Udahlah. Udah. Masya Allah. Udah sangat banyak. Itu yang menunjukkan tata tertib Ramadan. Nah, kurikulumnya ternyata di sekolah Ramadan ini tidak hanya dipelajari di siang hari, sayang. Beda dengan sekolah di Bukit Duri. Tidak hanya dipelajari di siang hari, namun ada materi yang sangat penting justru di malam hari. Di malam hari justru. Apa? Sholat taraweh. Pelajaran sholat taraweh. Sholat lail. Tilawah. Tadarus. Zikir. Itikaf. Istighfar. Itu dilakukan pada malam hari. Bahkan ada satu malam yang nilai ujiannya dikonversi luar biasa. Yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Banyak orang menerjemahkan ini Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Lihat kalimatnya. Khairun, lebih baik. Lebih baik itu lebih besar, lebih banyak, lebih dari gitulah kalau dalam bahasa matematika, lebih dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa hari? 30.000 hari. Jika hari sebagai satuan, maka perbandingannya 1 poin menjadi 30.000 poin. Nah, pertanyaannya kapan ini? Nah, ini. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang waktu Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat mengatakan ada di bulan dari 12 bulan yang ada. Bukan hanya di bulan Ramadan. Ini pendapat ini sangat sedikit. Ada pendapat yang paling banyak yang mengatakan adanya di bulan Ramadan. Nah, bahkan berbeda lagi nih. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan tapi saat nuzulul Quran. Ketika turunnya Quran itu Lailatul Qadar. Ada lagi yang mengatakan 10 hari terakhir nih sekarang. Ada lagi yang lebih spesifik di hari-hari ganjil di 10 hari terakhir. Ada lagi itu tanggal 27 Ramadan. Allah, banyak pendapat. Nggak apa-apa, nggak usah bingung ya. Kita memang ditakdirkan hidup di zaman 4 madhab. Anggap itu sebagai rujukan. Yang tidak boleh itu kita fanatik terhadap salah satu. Sehingga menganggap yang lain salah. Akibatnya kita jadi kerdil. Saya tidak akan menggiring Anda sekalian, teman-teman, untuk kita seharusnya ke pendapat yang mana untuk meraih Lailatul Qadar. Pertanyaannya mau saya ganti sekarang. Bagaimana supaya kita meraih Lailatul Qadar? Tanpa melihat perbedaan tadi. Bagaimana kita supaya minimal yang hadir sekarang di sini, keluarga besar SM8, insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, saya akan memberikan rumus. Nih, ngitung lagi ya. Siap nih alat tulisnya. Kita hitung lagi. Ini rumus nih. Kalian kan suka rumus ya. Biasanya kalau saya kasih rumus, anak-anak cemberut. Nah, enggak. Ini rumusnya enggak susah. Kalau fisika bedanya, rumusnya kalau supaya hafal, latihan soal banyak baru nempel kata anak-anak. Tapi saya pernah survei udah cukup lama dan beberapa kali disurvei jawabannya sama. Pertanyaannya sederhana. Mengapa pelajaran fisika dianggap sulit? Kameranya. Oh, kamunya. Kenapa? Ternyata jawaban yang paling sering muncul adalah bukan fisikanya yang sulit, tapi menerjemahkan soalnya yang sulit sehingga memakai rumus mana gitu. Itu survei ya. Tapi ini saya jamin rumus yang ini nggak susah. Oke, udah siap alat tulisnya untuk rumus untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oke, kalau belum, saya kasih ilustrasi dulu ya sambil menunggu teman-teman yang sedang mengambil alat tulis. Begini, saya kasih ilustrasi begini.
Di setiap akhir Ramadan banyak swalayan yang promo besar-besaran. Nih kalau di musim pandemi COVID ini paling yang iklan di televisi lah. Tapi kalau dalam kondisi normal, semua iklan promo besar-besaran, ada yang diskon 20, 50, 80%. Tapi saya belum menemukan yang 100%. Nah, ada sebuah market, saya ilustrasikan ya, ada sebuah market juga tidak ketinggalan memberikan grand prize dalam menjelang Ramadan ini. Tentu akan menjadi pusat perhatian karena modelnya aneh, beda dengan yang lain. Market ini menyiapkan kupon berhadiah. Jadi barang siapa yang belanja di market itu dalam jumlah tertentu, dia akan mendapatkan kupon. Kuponnya udah ada 1.000, dibatasi 1.000. Nah, satu kupon ini berpeluang dengan sebuah grand prize apa? Hadiah utamanya gratis berangkat ibadah haji satu keluarga. Bukan satu orang, satu keluarga. Kalau anaknya 10, di bawah 10-nya. Pakai fasilitas VVIP. Allah Rabbana. Bayangkan ini yang udah pernah haji juga pasti habis tahun ya. Mau banget dengan ini hadiah yang luar biasa ini. Saya sama istri belanja dapat satu kupon, maka peluangnya sudah bisa dihitung 1/1000. 0,001 ya Nip. Besoknya saya belanja lagi, satu kupon nambah. Tetap aja peluangnya 0,002 ya Nip. Iya. Sampai saya 10 kali belanja, peluangnya hanya tetap 0,010. Saya akhirnya berpikir, bagaimana saya ingin mendapatkan kupon ini? Tidak ada cara lain kecuali saya beli semua kupon. Bisa dipahami? Kuponnya saya beli semua. Pasti nggak saya dapat grand prize-nya? Pasti. Maka oleh karena itu, inilah rumusnya. Agar dapat Lailatul Qadar, mau di tanggal ganjil lah, mau di bulan apalah, mau di 10 terakhir, mau tanggal 27, saya pastikan dapat. Syaratnya beli semua malam selama Ramadan. Artinya apa? Setiap malam kita beribadah seperti malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya malam ini tahu ini Lailatul Qadar, saya pastikan kita akan ibadah pasti paling khusyuk selama hidup kita. Karena tahu ini Lailatul Qadar kan. Dikir kita mungkin dikir yang paling terbaik selama hidup kita. Karena tahu ini Lailatul Qadar. Sedekah kita akan sedekah terbaik karena tahu Lailatul Qadar. Semua serba terbaik. Dan mari kita beli semua malam dengan seperti Lailatul Qadar. Kita akan ketemu dengan Lailatul Qadar dengan cara ini. Itu rumusnya sayang. Sederhana ya. Oleh karenanya, selamat berbahagia Anda mendapatkan bonus grand prize Lailatul Qadar. Anda tidak hanya meraih kemuliaan 1000 malam, tapi juga 1000 bulan maksud saya. Tapi juga menjadi orang yang istiqomah dalam ibadah. Ajad. Karena setiap malam kita beribadah terbaik. Ya. Kata Allah, orang istiqomah itu dicintai Allah. Ahabul amali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqala. Amalan yang paling dicintai Allah itu amalan yang kontinu, yang ajad, yang istiqomah wa inqala walaupun tidak banyak. Kabar berita terbaik lagi dari Allah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Rabb tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, ajad, ya, maka malaikat akan datang, tatanazzalu alaihimul malaikat, memberi kabar kepada orang istiqomah, Allah tahafu, nggak usah takut kalian, tidak usah takut dengan musibah ini, wala tahzanu, jangan bersedih kalian dengan kondisi ini, wabsiru, bergembiralah. Ini kabar. Karena apa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Surga sudah disiapkan. Yang seperti Allah janjikan kepada kita. Allahu Akbar. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah, ini udah habis ya. Pertanyaan berikutnya adalah, di sekolah Ramadan ini semua lulus nggak sih? Ini pertanyaannya nih.
Nah, ini nanya nih, di Universitas Ramadan tuh lulus nggak? Tidak semuanya lulus, tapi kalau ibadahnya benar lulus, insya Allah. Oke. Tapi ternyata tidak semua lulus ya. Iya. Ternyata ya ada yang tidak lulus. Dari mana kita tahu? Ini kan belum wisuda. Kabar dari langit, kata Allah, rubaso imin. Betapa banyak orang yang saum laisa lahu min syamihi, dia tidak mendapatkan saumnya ilal ju, kecuali lapar. Aduh. Rogi ma'anfu, kata Nabi di ayat di hadis lain. Celaka. Siapa ya Rasul? Rojulin, seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, ketika datang Ramadan kepadanya. Sumang salah kemudian pergi Ramadan. Artinya Ramadan datang dan dia pernah bersama Ramadan. Ayub farolah, dia malah tidak diampuni dosanya. Berarti ada yang tidak lulus. Dan yang tidak lulus itu bukan keluarga besar SMA 8. Amin. Saya meyakini keluarga SMA 8 Jakarta, terus Bu Rita masih monitor, Bu. Ibu, saya meyakini, Bun, ini anak-anak kita ini sebentar lagi menjadi alumni Ramadan, Bunda. Sebentar lagi, sampai 10 hari enggak. Mereka akan diwisuda di satu Syawal nanti. Mereka diterima, ya Allah, mudah-mudahan diterima Ramadannya, menjadi lulusan terbaik, lulusan summa cum laude, ya Allah, yang mendapat sertifikat muttaqin. Mereka teruji kejujurannya, tadi sudah dibahas tata tertibnya. Jadi kita insya Allah tidak khawatir, teman-teman manajemen, nanti akan penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun ya, setelah mereka wisuda di Ramadan ini. Jadi mereka insya Allah jujur, Bunda. Fakta integritas sebagai bukti fisik, tapi saya meyakini para alumni Ramadan mereka tangguh, mereka jujur, mereka bertanggung jawab, mereka disiplin. Saya yakin karena mereka takut melakukan kesalahan, nanti yang menyebabkan Allah tidak memberikan keberkahan dalam hidupnya. Itu aja kali, Bun, ya. Mohon maaf atas apa yang disampaikan. Selamat menjadi siswa dan mahasiswa Ramadan, sekolah Ramadan. Sebentar lagi akan diwisuda. Semoga menjadi wisudawan yang akan mendapatkan sertifikat muttaqin, yang barcode-nya nanti akan menjadi pintu masuk ke surganya Allah. Jangan lupa, tarik tangan ayah bundamu untuk ke surga bersama. Sulit kita bayangkan seandainya kita ke surga sendirian. Saya pastikan kita tidak akan nikmat di surga. Kalau orang-orang yang kita cintai tidak bersama kita menikmati surganya Allah. Mari kita ke surga bersama-sama. Dengan izin Allah, atas rahmat Allah. Mudah-mudahan ini Ramadan bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Semoga Allah pertemukan dengan Ramadan-Ramadan lain. Sehingga kita tetap bersama Ramadan. Ramadan yang membekas dalam hidup kita. Ramadan yang akan menjadi sekolah terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya, Yani Bayani. Saya mohon ampun kepada Allah, beristighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.